Halo Sobat Maigen, salam Maitreya. Berbahagia sekali pada hari ini kita bertemu kembali di dalam Dharma Hati Maitreya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kebesaran rahmat kasih laumu, maha cinta kasih dari Buddha Maitreya, maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci, welas asih dari para sesepuh, para pandita, serta terima kasih atas ketulusan daripada Sobat Maigen yang pada hari ini masih tetap mendengarkan Dharma Hati Maitreya. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua Sobat Maigen yang sudah setia untuk mendengarkan Dharma Hati Maitreya ini, lalu mengikuti Dharma Hati Maitreya sampai kepada episode pada hari ini. Di dalam Dharma Hati Maitreya, tentu kita fokusnya adalah kepada Buddha Maitreya. Kita sudah membahas tentang kelahiran dari Buddha Maitreya. Kita sudah membahas metode pembinaan Buddha Maitreya. Bahkan kita sudah membahas tokoh-tokoh besar agama Buddha yang mengimani Buddha Maitreya. Di pembahasan kali ini kita akan lebih fokus kepada ajaran Dharma Hati yang disampaikan, diajarkan oleh Buddha Maitreya kepada kita. Tentu ajaran Buddha Maitreya itu sepanjang sejarah itu banyak sekali. Dan sepanjang sejarah itu sangat beraneka ragam variasi. Dan tentu di dalam Dharma Hati Maitreya ini, saya akan mengambil yang paling terbaru, yang paling modern, dan yang paling pasti bisa kita praktekkan pada kehidupan modern zaman sekarang ini. Baik, semoga Sobat Maigen bisa suka dengan pembahasan yang seperti ini. Kita dalam beberapa episode ke depan, kita akan terus mengupas, memahami, mendalami Dharma Hati kasih dari Buddha Maitreya. Kita tahu Maitreya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Maitri. Kalau dalam bahasa Mandarin itu ce, artinya cinta kasih. Inilah yang menjadi doktrin utama dari Mahatau Maitreya yang memuja Buddha Maitreya sebagai Buddha utamanya. Kita bisa lihat kalung yang digunakan oleh Buddha Maitreya. Dalam huruf Mandarin bertulisan huruf ce, artinya cinta kasih. Dari sini kita bisa memahami bahwa Buddha Maitreya mulai membina yaitu dengan mengamalkan kasih. Dan sampai akhirnya beliau mencapai kesempurnaan juga menggunakan kasih sebagai gelar kesempurnaannya. Kita lihat di slide, Buddha Maitreya memulai pembinaannya dengan mengamalkan kasih. Seperti yang diceritakan oleh Sang Buddha dalam sutra Sebab Jodo Maitri Petapa Sarvana Prabha berpantang makan daging. Tentu untuk kisah yang lebih lengkapnya, Sobat Maigen, kita sudah pernah bikin videonya. Silakan saksikan di sini. Tapi di sini meminjam kesempatan yang berharga ini, saya akan mengulang sedikit. Tentu tidak semua cerita yang saya ambil, tapi saya mengambil satu part yang sangat penting di dalam kitab ini, yaitu setelah sang petapa ini kelaparan 7 hari 7 malam, di saat itu ada seekor raja kelinci yang bersama dengan anak kelinci mengorbankan badan raganya yang ingin dipersembahkan kepada sang petapa agar petapa bisa bertahan hidup dan terus memutarkan roda dharma. Tapi begitu petapa itu melihat ada 2 ekor kelinci yang mati karena sang petapa ini sangat sedih sekali. Nah, di slide ini saya ada mengambil satu kutipan kata-kata dari petapa
Savana Praba dan ikrar dari petapa Savana Praba. Aku ikhlas tubuh ini hancur lebur, tak tega membunuh demi makanan. Sarwa Buddha, berarti semua Buddha, babarkan maitri karuna, mengajarkan cinta kasih dan empati. Tertulis dalam sutra bahwa sang maitri, seorang pengasih, lera hancur sumsum tulangnya dan isi kepalanya, tapi tak tega menyantap daging semua makhluk. Sebagaimana Buddha telah bersabda bahwa dengan menyantap daging, maka pengamalan maitri, cinta kasih, tidak akan sempurna. Berumur pendek dan sakit-sakitan, tersesat dalam samsara, tak mencapai nibbana. Jadi, Sobat Maigen, dari sini kita bisa melihat, dari dulu, dari berkalpa-kalpa kehidupan lalu, semua Buddha itu mengajarkan tentang cinta kasih dan empati. Di sini, Buddha Maitreya ingin menekankan kepada kita bahwa kalau kita ingin menjadi seorang pengasih, sangat bertolak belakang kalau kita masih menyantap daging. Satu sisi kita ingin mengamalkan cinta kasih, tapi satu sisi kita masih membunuh makhluk hidup. Maka pengamalan cinta kasih kita tidak akan sempurna. Pengamalan cinta kasih kita itu seperti ember yang berlobang, yang bocor. Setiap kali kita menimba air, maka air itu akan keluar dari tempat bocornya itu. Selamanya kalau kita belum stop membunuh atau menyantap daging, maka pengamalan cinta kasih maitri tidak akan pernah sempurna. Maka banyak Buddha yang mengatakan, kalau kita masih mengkonsumsi hewan, maka kita akan menerima karma berumur pendek dan sakit-sakitan. Dan yang lebih parah, kita akan terus tersesat dalam roda samsara dan sulit untuk mencapai nibbana. Lalu tidak sampai di sini, setelah petapa ini berkata demikian, selanjutnya dia menegakkan satu ikrar yang merupakan langkah awal dari pembinaan kasih, pembinaan cinta kasihnya Buddha Maitreya. Mari kita lihat Sobat Maigen. Aku berikrar bahwa dalam kelahiran demi kelahiran tidak akan lagi timbul niat pikiran membunuh. Selamanya aku tidak akan menyantap daging. Dengan mengamalkan samadhi terang maha maitri hingga mencapai kesempurnaan, aku akan menjunjung sila berpantang daging. Ini seperti yang saya sampaikan di depan, Buddha Maitreya memulai pembinaannya dengan mengamalkan kasih. Jadi berkalpa-kalpa kehidupan sebelum Sang Buddha lahir sebagai Pangeran Siddhartha Gautama, dan di waktu itu yang menjadi Raja Kelinci itu adalah Pangeran Siddhartha Gautama, dan yang menjadi anaknya, yaitu anaknya Pangeran Siddhartha Gautama, Rahula. Waktu itu Buddha Maitreya sudah menjadi seorang petapa yang mengamalkan maitri karuna. Di saat melihat 2 ekor kelinci mati demi petapa ini, di saat itulah Buddha Maitreya menegakkan ikrar pertamanya untuk berpantang daging. Itu adalah langkah awal dari pembinaan Buddha Maitreya dalam menapaki menjadi seorang pengasih. Sobat Maigen, maka dari sini kita sudah bisa tahu bahwa Buddha Maitreya itu memang memulai pembinaannya yaitu dengan mengamalkan kasih sejak berkalpa-kalpa kehidupan yang lalu. Lalu Buddha Maitreya juga mencapai kesempurnaan
menjadikan kasih sebagai gelar kesempurnaan beliau. Sobat Maigen boleh nonton tokoh-tokoh besar agama Buddha yang mengimani Buddha Maitreya di episode ini. Di sini kita bisa melihat banyak sekali tokoh-tokoh besar dari Mahaguru Taoan, Mahaguru Xuanzang, Mahaguru Guiji, dan Mahaguru lainnya. Mereka yang mengimani Buddha Maitreya, mereka menyebut Buddha Maitreya adalah bodhisattva atau Buddha yang bermarga kasih. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa Buddha Maitreya dikenal sebagai Buddha yang penuh dengan cinta kasih. Karena itulah khasnya beliau. Karena itulah sumpahnya beliau. Karena itulah metode pembinaan beliau. Maka sampai pada hari ini kita sebagai siswa Maitreya, kita yang sudah masuk ke dalam Mahatau Maitreya. Mengapa sih begitu kita sampai ke wihara, hal pertama yang diajarkan kepada kita adalah bervegetarian. Karena kita mengikuti Buddha yang mengamalkan cinta kasih, yang mengembangkan cinta kasih, maka kita sebagai siswa Buddha Maitreya, kita juga memulai dengan langkah pertama, yaitu mengamalkan cinta kasih. Untuk memulai mengamalkan cinta kasih, kita harus memutuskan dulu yang menghalangi kita untuk mengamalkan, mengembangkan cinta kasih. Seperti perumpamaannya seperti ini. Kalau kita ingin menabung, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus berhenti untuk foya-foya. Kalau kita masih foya-foya, tidak akan mungkin kita bisa menabung. Prinsipnya sama dalam kita mengembangkan dan mengamalkan cinta kasih. Kalau kita ingin mengembangkan cinta kasih seperti Buddha Maitreya, maka kita harus putuskan dulu yang menghancurkan cinta kasih itu, yaitu karma pembunuhan. Inilah alasan yang paling utama kenapa di dalam Buddhisme Maitreya, di dalam Mahatau Maitreya, kita dianjurkan untuk bervegetarian. Karena kita ingin seperti Buddha Maitreya, karena kita mengikuti jejak langkah pembinaan Buddha Maitreya, yaitu mengembangkan kasih. Oke, Sobat Maigen, sini jelas ya, sudah permasalahannya. Mari kita lanjut pembahasan kita. Kita lihat slide selanjutnya, yaitu pribadi luhur dari Buddha Maitreya. Tentu untuk Sobat Maigen yang ingin mendalami pembahasan pribadi luhur Buddha Maitreya, sini saya juga sudah bikin videonya, silakan ditonton. Ya, di sini saya hanya akan spill aja sedikit tentang pribadi luhur Buddha Maitreya. Pribadi luhur Buddha Maitreya, dipukul tidak melawan, dimarah tidak membalas. Sobat Maigen, ini merupakan perwujudan dari pengamalan kasih Buddha Maitreya. Jadi dari awal Buddha Maitreya membina diri, yang tadi saya ceritakan dari petapa Savana Prabha, sampai akhirnya Buddha Maitreya mencapai kesempurnaan dengan kasih, kita bisa membuktikan dari pribadi luhurnya, yaitu dipukul tak melawan, dimarah tidak membalas. Kita bisa lihat dari kelahiran Buddha Maitreya sebagai petapa Ajita. Nah, buat Sobat Maigen yang ingin dengar kisah lengkapnya, kami juga sudah bikin videonya. Tapi di sini saya ambil sepenggalnya, yaitu petapa Ajita ini begitu dia lahir, dia sudah disalahpahami oleh rajanya. Akhirnya petapa Ajita ini dia melarikan diri sampai ke negeri seberang, lalu akhirnya dia menjadi murid dari Sang Buddha. Dan sebelum beliau parinibbana kembali ke surga Tusita, petapa Ajita ini pulang kembali ke kampung halamannya. Untuk terakhir kalinya dia ingin bertemu dengan papa dan mamanya. Tapi dia tahu setelah dia pulang kembali ke kampungnya, maka raja akan membunuhnya. Nah, singkat cerita,
Raja tahu bahwa Ajita ini sudah pulang ke negerinya. Maka raja bersama dengan pasukan sampai ke tempat istirahat petapa Ajita. Di sana raja memenggal petapa Ajita. Bagaimanapun raja memenggal, tapi pedangnya tidak bisa menembas lehernya petapa Ajita. Nah, di saat itulah semua orang datang dan semua orang mendengarkan bimbingan dari petapa Ajita. Akhirnya sang raja pun sadar dan dia malu hati. Saat sang raja ingin pergi dari sana, sang raja diberhentikan oleh petapa Ajita. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda. Sang raja bingung. Lah, selama ini seumur hidup, saya adalah orang yang ingin membunuh kamu. Tapi sampai di akhirnya, malah kamu ingin menyelamatkan saya. Oh, petapa Ajita bilang, iya. Meskipun kita punya sebab jodoh yang buruk. Lalu petapa Ajita berjanji kepada raja, kalau suatu hari saya mencapai kesempurnaan, maka orang pertama yang akan saya selamatkan adalah Anda, Baginda Raja. Jadi Sobat Maggie, kita bisa melihat Buddha Maitreya itu benar-benar mengamalkan cinta kasih. Dipukul tidak melawan, dimarah tidak membalas. Bahkan mau dibunuh pun beliau tidak dendam, beliau tidak benci. Malah beliau timbul niat yang sangat mulia. Suatu hari kalau beliau sudah mencapai kesempurnaan, maka orang pertama yang akan dia selamatkan adalah Raja Baginda itu. Sobat Megan, kalau seorang pembina yang dalam hatinya tidak ada kasih, dia tidak akan mampu mengatakan hal ini. Kalau ini terjadi kepada kita, tak usah kita lah. Kalau ini terjadi kepada saya, mungkin saya akan berpikir, enak aja selamatin lu. Tapi Buddha Maitreya beda. Beliau benar-benar adalah seorang pengasih, mengamalkan kasih dan mengembangkan cinta kasih. Jadi dari sini kita sudah bisa membuktikan bahwa Buddha Maitreya adalah Buddha yang memulai membina diri dengan kasih, menjadikan pribadi luhurnya karena kasih, dan mencapai kesempurnaan dengan gelar kasih. Maka tidak salah kalau kita belajar menjadi seorang pengasih dari orang yang berpengalaman. Maka tidak salah kita mengikuti Buddha Maitreya untuk mengamalkan dan mengembangkan kasih. Baik sahabat Megan, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lihat slide selanjutnya. Jadi meminjam kesempatan yang berharga ini, mari kita sama-sama belajar Dharma hati kasih dari Buddha Maitreya. Mari kita mengamalkan ajaran kasih yang diajarkan Buddha Maitreya kepada kita. Kita juga berharap dengan kita bisa mengamalkan kasih, kita belajar kasih dari Buddha Maitreya, dan suatu hari kita juga mencapai kesempurnaan kasih seperti Buddha Maitreya. Kalau bahasa simpelnya, sampai ujungnya, nanti kita juga bisa menjadi seorang pengasih. Seorang pengasih itu seperti apa sih, Sobat Megan? Seorang pengasih adalah seorang yang memiliki hati kasih, perilaku kasih, tutur kata kasih, dan wajah kasih. Hati kasih, perilaku kasih, dan wajah kasih, inilah yang menjadi barometer pembinaan kita. Apakah kita sudah menjadi seorang pengasih atau belum? Yang menjadi poin penilaian kita itu adalah saya sudah belum memiliki hati kasih, saya sudah belum
melakukan perilaku kasih, saya sudah belum memancarkan wajah kasih. Maka metode pembinaan Buddha Maitreya tentang kasih atau Dharma hati kasih dari Mahasesepuang mengajarkan kepada kita. Marilah kita mulai dari 3 poin ini. Yang pertama adalah memenuhi hati penuh dengan kasih. Atau dengan bahasa lain, mengisi hati kita dengan kasih. Sehingga hati kita penuh dengan kasih. Metode yang kedua adalah mengamalkan perilaku kasih dimanapun kita berada. Kapanpun situasinya. Siapapun yang kita hadapi. Kita selalu mengamalkan perilaku kasih. Metode yang ketiga adalah memancarkan wajah kasih. Wajah kita adalah wajah yang penuh dengan kasih. Senyum kita adalah senyum yang penuh dengan kasih. Diamnya kita adalah diam dalam kasih. Di semua mimik muka kita, semua sel-sel dalam tubuh kita memancarkan kasih. Tentu 3 poin ini akan saya bahas dalam 3 video. Karena kalau dibahas dalam satu video, itu akan panjang sekali. Jadi untuk video kali ini, kita akan fokus membahas tentang hati kasih. Memenuhi hati kita, mengisi hati kita dengan kasih. Sehingga hati kita penuh dengan kasih. Bukan lagi miskin kasih. Bukan lagi penuh dengan egoisme. Karena lawan dari kasih itu adalah egois. Kalau hati kita penuh dengan egois, maka kita miskin dengan kasih. Kalau hati kita penuh dengan kasih, maka kita miskin egois. Oke? Gak apa-apa Sobat Megan. Kita akan bahas lebih detail. Kita lihat slide selanjutnya. Kita pahami dulu apa itu hati kasih. Hati kasih itu menunjuk hati yang mencintai orang lain. Hati yang ingin membantu orang lain. Hati yang bisa empati atas keadaan orang lain. Ini adalah pengertian hati kasih yang simple, yang bisa kita pahami pada umumnya. Hati yang mencintai orang lain, hati yang ingin membantu orang lain, hati yang bisa merasa empati atas keadaan orang lain. Itu adalah hati kasih. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Lalu kalau menurut Sang Buddha, hati kasih itu adalah hati yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup. Penekanannya adalah untuk semua makhluk hidup. Makhluk hidup bukan hanya manusia, tapi juga hewan-hewan yang berterbangan di angkasa, hewan-hewan yang hidup di daratan, hewan-hewan yang hidup di perairan. Itu juga adalah makhluk hidup yang bernyawa, yang kalau dilukain bisa berdarah. Kalau yang dilukai, dia bisa merasakan sakit. Dia bisa lari, dia bisa menjerit. Itulah makhluk hidup. Maka ini juga berhubungan dengan langkah awal kita mengamalkan kasih, yaitu bervegetarian. Mengamalkan sila pantang makan daging. Karena kalau kita masih mengkonsumsi daging, berarti kita tidak mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup. Lawan dari mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian bagi semua makhluk hidup itu adalah mendatangkan penderitaan dan kesakitan kepada semua makhluk hidup. Itu adalah pengertian hati kasih dari Sang Buddha. Maka kita sering mendengar di dalam Buddhisme
ada satu ucapan, yaitu Sabe Sata Bawantu Sukitata. Yang artinya, semoga semua makhluk berbahagia. Kita mendoakan, semoga semua makhluk berbahagia. Kita tidak ingin menyakiti semua makhluk hidup. Kita juga merasa sedih kalau ada makhluk hidup yang di dalam penderitaan. Kita ingin membantu semua makhluk hidup agar terbebas dari penderitaan. Inilah makna dari Sabe Sata Bawantu Sukitata. Tentunya Ose juga akan kaitin dengan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam mulut kita itu adalah tangisan, itu adalah penderitaan, itu adalah kesakitan. Ini juga merupakan makna dari Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sedikit intermezzo. Di sini tiap kali orang membaca Sabe Sata Bawantu Sukitata, nama Hosea selalu disebut. Ya. Suki itu artinya bahagia. Jadi untuk bisa mendatangkan kebahagiaan kepada semua makhluk hidup harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya harus bahagia. Bagaimana supaya saya bisa benar-benar merasakan kebahagiaan? Buddha Maitreya mengajarkan kepada kita, yaitu mengamalkan kasih. Sobat Maigen, saya yakin Sobat Maigen yang mendengarkan video ini pasti pernah punya pengalaman saat kita bisa membantu orang lain, saat kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam hati yang paling dalam, yang kita rasakan adalah kita bahagia. Saya bahagia. Itulah makna suki. Saya harus bahagia. Just intermezzo. Oke, kita masuk ke metode pembinaan Buddha Maitreya, yaitu memenuhi hati dengan kasih. Jadi memenuhi hati atau mengisi hati kita dengan kasih, ini merupakan teknik pembinaan hati dari Buddha Maitreya. Memenuhi hati atau batin itu berarti memenuhi niat-niat pikiran kita dan keinginan kita. Nah, memenuhi hati kita penuh dengan kasih, hati kita diisi dengan kasih, ini berarti kalau kita tarik satu artinya dari semua penjelasan tadi, berarti setiap niat pikiran dan keinginan yang timbul adalah niat pikiran dan keinginan yang menyayangi orang lain, yang membantu orang lain, yang bisa empati kepada orang lain. Bahkan bisa mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan kepada semua makhluk hidup. Jadi Sobat Maigen, hati kasih itu luar biasa. Kita lihat slide selanjutnya. Dalam memancarkan hati kasih, kita belajar mencintai, menyayangi orang lain dan semua makhluk. Kalaulah kita sudah mencintai seseorang, tentu kalau di sini ngomong mencintai, pertama kali yang kita pikirkan adalah pacar. Waktu kita mencintai pacar kita, pasti kita itu dengan sukarela memberikan sesuatu kepada pacar kita. Kita ingin memberi bantuan kepada pacar kita. Kita ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada pacar kita. Itu dengan sendirinya akan terjadi. Tidak perlu diajarkan. Otomatis. Begitu jalan-jalan ke luar negeri, begitu melihat barang yang bagus, pertama kali yang kepikiran adalah pacar kita. Saya ingin memberikan barang bagus ini, oleh-oleh unik ini, yang berharga ini kepada pacar saya.
Karena saya mencintai. Karena saya menyayangi dia, maka dengan sendirinya saya akan memberikan sesuatu, memberikan manfaat, memberikan keuntungan kepada pacar saya. Tentu mencintai dari Buddha Maitreya tidak hanya dalam aspek skala yang kecil. Dari pacar meluas sampai ke keluarga. Kalau kita mencintai papa mama kita akan membantu papa mama kita. Kita akan memberikan sesuatu yang berharga kepada papa mama kita. Kita tidak akan menyakiti papa mama kita. Kalau kita menyayangi, mencintai koko, cece, adik-adik kita juga akan membantu memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang berharga kepada koko, cece, dan adik-adik kita. Semakin banyak orang yang kita cintai, maka kasih yang kita wujudkan, yang kita berikan, yang kita pancarkan, itu semakin besar. Maka disinilah Buddha Maitreya mengajarkan kepada kita, wahai Sobat Maigen, marilah kita mulai mencintai diri kita sendiri, kita juga mencintai banyak orang. Tentu sesuai dengan kapasitas hati kita. Kalau kita kaitin dengan metode pembinaan Buddha Maitreya, yaitu memasukkan kasih ke dalam hati kita, berarti kita belajar untuk mencintai semua orang, semua makhluk hidup. Kita belajar setiap niat pikiran kita, setiap keinginan kita, belajar untuk mencintai diri kita sendiri, mencintai orang lain, mencintai semua manusia, mencintai semua makhluk kehidupan. Itu namanya kita mengisi hati kita dengan kasih, mengisi hati kita dengan cinta. Oke, kita lihat. Yang kedua adalah hati yang ingin membantu orang lain. Memberi adalah salah satu cara membantu orang lain. Tidak hanya materi, bisa juga berupa ilmu. Menyampaikan satu kebenaran kepada orang lain. Ataupun dukungan emosional. Jadi memberi itu luas. Litha itu luas. Bisa memberi berupa wujud, materi. Bisa memberi yang tidak berwujud seperti ilmu, kebenaran. Bisa juga memberi dukungan emosional. Nah, kalau kita kaitin dengan metode pembinaan Buddha Maitreya, yaitu memenuhi hati kita dengan kasih, maka setiap niat pikiran kita dan keinginan kita, dia adalah niat pikiran dan keinginan untuk membantu orang lain. Oke, kita lanjut poin yang ketiga, yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi perasaan orang lain, serta bertindak untuk membantu mereka. Jadi hati empati adalah kita bisa memahami kondisi orang itu seperti apa. Perasaan orang lain itu seperti apa. Bukan hanya sampai di sana, kita juga terpanggil untuk membantu mereka. Apa yang bisa saya support untuk orang itu? Mungkin hanya berupa sebuah dukungan emosional. Mungkin hanya sebagai tempat curhat teman kita. Kita paham kondisi hati mereka, kondisi perasaan mereka. Dan kita terpanggil untuk membantu mereka. Itulah hati kasih. Jadi meminjam metode pembinaan Buddha Maitreya, mengisi hati kita dengan kasih. Mari Sobat Maigen, kita isi hati kita dengan hati yang empati. Dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya kita bisa menghibur teman kita. Teman kita sedang sedih, kita ajak minum kopi. Teman kita sedang sedih, kita ajak jalan-jalan ke mall. Itu adalah contoh-contoh kecil. Saya memberikan empati saya kepada dia. Maka lambat laun, Sobat Maigen, kita mengisi hati kita penuh dengan cinta. Kita mengisi hati kita ingin selalu membantu orang lain. Kita mengisi hati kita penuh dengan empati. Lama-kelamaan hati kita akan dipenuhi dengan kasih.
Lama-kelamaan setiap niat pikiran kita, keinginan kita adalah niat pikiran dan keinginan yang sesuai dengan kasih. Seperti gelas yang sudah terisi dengan air. Inilah metode yang diajarkan Buddha Maitreya. Meminjam semua sebab jodoh. Melalui hubungan manusia, kita belajar mencintai, kita belajar membantu, kita belajar empati. Disitulah kita mengisi hati kasih kita. Dan satu langkah, satu tingkat yang lebih tinggi adalah mendatangkan kebahagiaan. Lawan dari mendatangkan kebahagiaan adalah mendatangkan penderitaan dan bencana kepada makhluk hidup. Jadi Sobat Maigen, minimal janganlah sampai kita menyakiti orang lain. Janganlah kita sampai menyakiti semua makhluk hidup. Tentu tidak hanya di vegetarian. Kalau kita lagi lihat semut tidak ganggu kita, lalu kita pencet, dia mati. Itu namanya kita mendatangkan penderitaan untuk semua makhluk. Kita lihat lalat, kita tangkap, kita pencet, dia mati. Itu namanya kita mendatangkan penderitaan kepada makhluk hidup. Kalau tidak perlu sampai untuk menangkap, mengusir ataupun membunuh mereka, tidak usah kita lakukan. Kenapa? Karena kita sedang mengembangkan hati kasih. Kita sedang mengamalkan hati kasih. Yaitu ingin mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain dan semua makhluk. Ini juga sama halnya kepada manusia. Kepada orang tua, teman-teman, adik, saudara kita. Kalau bisa, janganlah sampai kita menyakiti satu sama lain. Kita menjaga hubungan yang harmonis. Kita menjaga hubungan yang menyenangkan. Kalau ada kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti, perbuatan yang menyakiti, kita skip. Kita tidak perlu lakukan. Kenapa? Karena saya adalah seorang pembina kasih. Karena saya adalah orang yang ingin mengembangkan kasih. Karena saya adalah cucu murid Buddha Maitreya, saya ingin seperti Buddha Maitreya menjadi seorang pengasih. Inilah yang menjadi pegangan kita dalam kita menjadi seorang pengasih. Oke, Sobat Maigen, kita sudah sekilas membahas tentang hati kasih. Tentu kalau mau dibahas lebih panjang, itu banyak sekali. Kita lihat slide selanjutnya. Ini lebih menarik menurut host ya. Kita paham akan hati kasih. Kita paham kita harus belajar mencintai semua makhluk hidup. Kita paham kita harus membantu orang lain. Kita juga paham kita harus punya empati kepada semua makhluk hidup. Tapi pertanyaan yang sering terjadi adalah why? Kenapa sulit untuk mengamalkannya? Kenapa sulit untuk memenuhi hati kita dengan kasih? Inilah yang menjadi permasalahan utama kita. Selama ini kenapa kita sulit sih memancarkan hati kasih? Padahal hati kasih itu sudah kita miliki. Sudah ada di dalam diri kita. Itu memang sifat asali kita. Maka kita selalu mengatakan bagaimana kita memancarkannya. Itulah pengamalan kasih. Kembali ke pertanyaan kita, itu kan tapi tak mudah, itu kan tak gampang. Nah, di kesempatan kali ini, mari kita pelajari bersama. Menurut Machiavelli, manusia itu adalah makhluk jahat, egois, dan hanya mementingkan diri sendiri. Kedengarannya kasar ya, Sobat Maigen. Tapi kalau kita mau introspeksi diri, kita akan menyadari bahwa memang kita sebagai manusia pada prinsipnya itu egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan sampai tahap tertentu kita ini orang jahat loh. Kita bisa sampai demi keuntungan pribadi kita mencelakai orang lain. Demi gengsi pribadi kita sampai berbohong, melakukan kejahatan. Kenapa bisa demikian? Karena ya pada prinsipnya manusia itu adalah makhluk yang egois
dan hanya mementingkan diri sendiri. Karena manusia adalah makhluk hidup, maka manusia itu memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Atau kita kenal sebagai naluri hewannya. Jadi manusia pada prinsipnya tidak ada beda dengan hewan. Hewan ingin bertahan hidup, dia harus makan, tidur. Manusia juga seperti itu. Untuk bertahan hidup, manusia harus makan dan tidur. Nah, sekarang yang menjadi pembahasan kita adalah apa yang membedakan kita dengan hewan. Secara naluri untuk bertahan hidup, kita sama seperti hewan. Tapi yang membedakan kita manusia dengan hewan adalah manusia memiliki akal budi. Hewan tidak memiliki akal budi. Hewan tidak bisa berpikir secara logis. Hewan tidak bisa berpikir secara bijaksana. Hewan tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Kalau dia lapar, maka dia makan. Kalau dia ngantuk, maka dia tidur. Kalau dia diserang, maka dia akan serang balik. Itulah naluri hewani. Pada prinsipnya manusia juga seperti itu. Tapi karena kita dianugerahi akal budi, kita bisa berpikir, kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka kita bisa membatasi perilaku kita. Inilah yang membedakan kita dengan hewan. Kalau sebagai seorang manusia kita sudah tidak punya akal budi, kita tidak menggunakan akal budi kita, maaf kata, kita tidak ada bedanya dengan hewan. Jadi fungsi dari akal budi itu adalah yang paling mendasar adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka di dalam kita bertahan hidup, kita masih bisa memilih cara-cara, metode-metode yang baik, yang tidak salah, yang tidak sampai menyakiti orang lain, tidak sampai menyakiti makhluk hidup. Kita masih bisa memilih cara-cara yang empati, cara-cara yang harmonis. Saya bertahan hidup, semua orang juga tetap bisa bertahan hidup, semua makhluk hidup bisa bertahan hidup. Itu adalah fungsi dari akal budi. Dan fungsi lainnya adalah kita bisa mengendalikan diri. Kalau hewan tidak bisa mengendalikan diri, manusia kita bisa mengendalikan emosi kita. Kalau lagi marah, kita bisa menggunakan banyak cara agar kita tidak meledak. Agar tidak sampai menyakiti orang lain. Itu adalah kelebihan kita sebagai manusia memiliki akal budi. Dan yang paling penting, kita bisa mengupgrade diri kita. Kita bisa menjadi orang yang berbudaya, menjadi orang yang bermartabat, menjadi seseorang yang bisa memiliki kehidupan mental dan spiritual. Inilah perbedaan yang paling besar antara manusia dan hewan. Nah, Sobat Mahigen, dari sini kita sudah mulai sedikit menemukan titik temunya. Kita memang tidak bisa lepas dari naluri hewan kita. Karena naluri hewan ini akhirnya bikin kita egois. Bikin kita mementingkan diri sendiri. Maka bikin kita menjadi orang yang jahat. Berarti untuk bisa melawan egois dalam diri kita, kita harus menggunakan akal budi kita. Kalau seseorang yang sudah menggunakan akal budi, dia bisa membedakan antara kebutuhan dan nafsu keinginan. Ada satu tip yang paling simple buat kita untuk membedakan apa itu kebutuhan dan apa itu nafsu keinginan. Kalau saya ambil contoh saja. Kalau kita lapar, maka kita butuh makan. Dan setelah kita makan, kita akan kenyang. Cukup sampai kenyang. Tidak akan makan lagi. Kenapa? Karena sudah kenyang. Itu adalah kebutuhan. Sedangkan nafsu keinginan, dia tidak ada batasnya. Seperti kita scroll HP. Begitu kita scroll HP, itu tidak ada kata puasnya. Terus ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Itu namanya nafsu keinginan.
Dan kita sebagai manusia yang memiliki akal budi, kita harus bisa mengendalikan keinginan ini. Kita harus mengatur waktu kita. Kita harus memanage hidup kita. Jangan sampai kita terjerumus di dalam nafsu keinginan kita. Jangan sampai kita menjadi budak dari nafsu keinginan kita. Karena nafsu keinginan itu tidak ada batasnya. Dia ingin lebih, dan lebih. Ini adalah perbedaan yang paling simpel dari memenuhi kebutuhan hidup kita dan memenuhi nafsu keinginan kita. Oke ya? Nah, di sini kita lihat di slide. Nah, kalau kita ingin bahas dari nafsu keinginan, di sini ada 3 poin yang cukup membantu kita dalam kita membatasi, mengendalikan nafsu keinginan kita. Keinginan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, keinginan alami yang harus dipenuhi. Tadi saya sudah sampaikan, yaitu kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar kita untuk melangsungkan hidup ini. Kita butuh makan, kita butuh tempat tinggal. Lalu yang kedua adalah keinginan alami tapi tidak harus dipenuhi. Nah, disinilah kita belajar untuk pengendalian diri. Misalnya, rumah besar, makanan mahal, baju mewah, dan lainnya. Kebutuhan dasar kita makan. Tapi kan bukan berarti kita harus makan mahal setiap hari. Bukan berarti kita harus makan yang mewah pagi, siang, dan malam. Tujuan utama dari makan adalah untuk melangsungkan hidup. Tentu gizinya harus kita pertimbangkan. Ada protein, karbo, lemak, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga. Ketiga adalah keinginan yang tidak alami. Misalnya berkuasa, terkenal, atau koleksi barang mewah. Ini Sobat Megen, itu adalah bagian dari nafsu keinginan kita. Keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk terkenal, keinginan untuk memiliki barang-barang yang branded. Tentu ya, kalau mampu silahkan. Tapi ini bukan menjadi kebutuhan utama. Nah, kita perjelas 3 tahap ini. Pertama, keinginan alami harus kita penuhi. Yang kedua, keinginan alami tapi yang tidak harus dipenuhi. Yang ketiga, keinginan yang tidak alami. Jadi strateginya bagaimana? Yang pertama, abaikan keinginan ketiga. Fokus pada keinginan yang pertama. Jadi, kalau kita belum ada kemampuan sampai di sana, maka kita fokus dulu kepada kebutuhan utama, sandang, pangan, papan, dan transportasi. Yang penting kita bisa makan dulu, 1 hari 3 kali. Kita punya tempat tinggal dulu. Kita punya pakaian yang bisa kita pakai. Kalau kebutuhan pertama kita, keinginan pertama kita belum terpenuhi, maka yang kedua dan yang ketiga abaikan dulu. Kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan kita dulu. Lalu strategi yang kedua. Boleh memenuhi keinginan yang kedua, asalkan tidak mendatangkan rasa sakit atau tidak mendatangkan efek negatif. Misalnya, kita bangun rumah mewah, tapi hutangnya kemana-mana. Karena hutangnya kemana-mana, akhirnya makan pun jadi susah. Nah, itu namanya menyusahkan diri sendiri. Boleh kita memenuhi keinginan yang kedua, tapi asalkan keinginan yang pertama, kebutuhan dasar, itu sudah kita penuhi. Nah, itu strateginya. Itu cara kita mengendalikan diri. Mana yang primer, mana yang sekunder. Karena kita adalah makhluk yang memiliki akal budi. Lalu strategi yang ketiga, keinginan yang tidak alami dalam jangka panjang akan mendatangkan kekecewaan, ketidakpuasan, dan rusaknya kesehatan. Jadi, Sobat Megen, dari sini kita sudah bisa belajar banyak hal. Nah, Sobat Megen, berbicara sampai di sini, saya jadi ingat satu buku, namanya Buku Keberlangsungan Hidup Umat Manusia.
yang ditulis oleh Mahasesepuh Wang. Di dalam buku itu ada satu pembahasan yang sangat menarik, yaitu masalah kebutuhan jasmani. Di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani yang secukupnya saja. Jadi badan kita secara alami dia punya kebutuhan. Dia harus makan, dia harus tidur, dia harus minum, dia harus buang. Maka kita cukup penuhi kebutuhan jasmani kita secukupnya saja. Berarti tidak usah berlebihan. Saya ambil perumpamaan. Seperti di dalam pertandingan persahabatan. Kita bertanding secukupnya saja. Tidak usah berlebihan. Kita hanya menjalin persahabatan melalui pertandingan. Tidak usah meminjam pertandingan itu, akhirnya kita sampai mengalahkan telak. Kita unggul sangat jauh. Kita menunjukkan kemampuan kita yang berlebihan. Cukup secukupnya saja. Cukup sama-sama happy. Bukan masalah menang atau kalah. Jadi kebutuhan jasmani yang secukupnya adalah jangan over. Dan itu butuh pengendalian. Itu butuh kerja dari akal budi kita. Yang kedua adalah kenikmatan materi pada batas yang tepat. Boleh kita menikmati hidup. Boleh kita menikmati kehidupan materi. Itu tidak dosa. Tapi harus pada batas yang tepat. Maksudnya adalah tahu kapan harus berhenti agar tidak melampaui batas. Seperti scroll HP tadi itu. Kita harus tahu kapan harus berhenti. Jangan sampai loss. Nah, itu adalah menikmati materi pada batas yang tepat. Lalu yang ketiga adalah kepuasan indera yang tepat sesuai kebutuhan. Jadi tentu kita sebagai manusia kita juga mencari kepuasan indera. Itu nggak salah. Tapi harus tepat sesuai dengan kebutuhan. Sesuatu yang dilakukan itu dengan pas. Tidak kurang atau tidak lebih. Karena kalau lebih, ini akan membuat kita kecanduan. Akan jatuh kepada nafsu keinginan. Pengen lebih, dan lebih. Lalu yang keempat, merasa cukup adalah syarat untuk hidup bahagia. Sobat Maigen, kenapa dikatakan cukup baru syarat untuk bisa hidup bahagia? Karena kita sudah merasa cukup, maka kita punya waktu yang lebih untuk mengisi hati kita dengan hati kasih. Dengan hati yang ingin membantu lebih banyak orang. Dengan hati yang empati kepada lebih banyak orang. Dan memiliki hati untuk mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan kepada semua makhluk hidup. Kalau dalam satu hari 24 jam, 1 tahun full, waktu kita hanya untuk memenuhi keinginan kita, nafsu keinginan kita, kapan kita punya waktu untuk mengisi hati kita dengan hati kasih? Merasa cukup bukan berarti harus hidup di dalam penderitaan. Bukan itu maksudnya. Nah, disinilah pentingnya pembahasan kita. Kenapa kita harus bisa mengendalikan diri kita? Kita memiliki strategi dalam mengatur keinginan kita. Kita memenuhi kebutuhan jasmani kita secukupnya. Karena hanya dengan demikian, barulah kita bisa terus mengisi hati kita dengan hati kasih. Kembali lagi ke pertanyaan kita yang paling awal. Kenapa sih kita sulit untuk memancarkan hati kasih? Karena 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, kita mengisi hati kita dengan hati egois. Karena kita mengisi hati kita dengan nafsu keinginan pribadi saja. Oke Sobat Maigen, sebelum saya tutup, ada 4 tips yang bisa kita praktekkan dalam memancarkan hati kasih. Yang pertama adalah hal yang wajib kita lakukan. Jika menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain, maka kita lakukan. Wah, ada kesempatan nih.
mendatangkan kebaikan buat diri saya sendiri, juga mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Ambil kesempatan itu dan lakukan. Ini adalah kesempatan yang paling baik buat kita untuk mengisi hati kita dengan kasih. Lalu yang kedua, boleh dilakukan jika menguntungkan diri sendiri tapi tidak menyakiti orang lain. Nah, ini prinsip yang sangat baik. Bukan berarti saya tidak boleh menikmati hidup, saya tidak boleh makan enak, saya tidak boleh jalan-jalan dan sebagainya. Boleh. Saya pergi camping, tapi saya tidak menyakiti orang lain. Itu boleh kita lakukan, it's okay. Lalu yang ketiga, semampunya. Saat merugi diri dan menguntungkan orang lain. Saya sudah mampu nih, saya dirugikan nggak apa-apa. Saya disakiti nggak apa-apa, tapi saya mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Ingat, semampunya. Sesuai dengan kapasitas hati kita. Kalau kita merasa saya memberi itu menderita, saya dirugikan, saya menderita, maka stop. Berarti kita belum mampu. Kita mungkin belum semampu Buddha Maitreya. Dipukul tidak melawan, dimarah tidak membalas. Sampai Baginda yang mau membunuh dia, Buddha Maitreya maafkan dan Buddha Maitreya ingin menyelamatkannya. Karena Buddha Maitreya mampu, kita belum mampu. Tapi kita coba semampu kita. Gak apa-apa saya merugi. Gak apa-apa saya yang disalahkan. Gak apa-apa saya yang difitnah. Tapi event ini tetap berjalan. Kalau mampu, oke, gaskan. Tapi kalau gak mampu, lupakan. Jangan jalankan. Yang terakhir, tidak boleh dilakukan jika hanya menguntungkan diri sendiri, tapi mencelakai orang lain. Nah, ini minimal sudah. Sebagai seorang pengasih, orang yang mengamalkan kasih, orang yang ingin memancarkan hati kasih, memenuhi hati kita dengan kasih, ini adalah pantangan kita. Jangan sampai mencelakai orang lain. Apalagi hanya menguntungkan diri sendiri. Demi keuntungan pribadi. Akhirnya kita fitnah teman kita. Agar saya bisa jadi ketua panitia. Akhirnya saya jelek-jelekin teman saya di depan atasan. Sehingga saya yang dipilih jadi ketua. Sobat Maigen, sebagai seorang pengasih, kita tidak boleh melakukannya. Ini pantangan kita. Oke? Jadi 4 tip ini gunakanlah dengan baik-baik di dalam kita mengamalkan kasih. Mengisi hati kita dengan kasih. Jika ada kesempatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain, gaskan. Jika menguntungkan diri sendiri tapi tidak menyakiti orang lain, enjoy. Saat saya bisa menguntungkan orang lain, tapi saya merugikan diri sendiri, semampunya saja. Jika hanya menguntungkan diri saya sendiri dan merugikan orang lain, mencelakai orang lain, pantang kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Oke, ini adalah 4 tip yang bisa Sobat Maigen coba praktekkan di dalam kita mengamalkan kasih, di dalam kita mengisi hati kita dengan kasih, memenuhi hati kita dengan kasih, memenuhi setiap niat pikiran kita dan keinginan kita dengan kasih. Terakhir, kesimpulan, memenuhi hati dengan niat pikiran kasih adalah metode pembinaan hati yang diajarkan oleh Buddha Maitreya. Asalkan kita terus mengisi kasih ke dalam diri kita, sampai akhirnya kita akan menjadi seorang pengasih seperti Buddha Maitreya. Jadi Sobat Maigen, inilah teknik pembinaan hati kasih dari Buddha Maitreya. Kata kuncinya adalah mengisi hati kita dengan kasih. Memenuhi hati kita dengan kasih. Kalau dalam bahasa Mandarinnya, Sin Man Huai. Saya tutup dengan satu peribahasa. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Maksudnya apa? Memenuhi hati kita dengan kasih, itu harus kita praktekkan, Sobat Maigen. Nggak apa-apa, dari hal yang kecil, dari hal-hal yang kelihatannya sedikit banget, kecil banget. Tapi ingat, sedikit
demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi marilah kita mulai mengisi niat pikiran kita dan keinginan kita penuh dengan hati mencintai, hati ingin membantu orang lain, hati empati kepada kondisi orang lain, hati yang mendatangkan kedamaian dan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup. Melalui kehidupan kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur, 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, sedikit demi sedikit. Setiap hari ada kita lakukan. Setiap ada kesempatan kita melakukannya. Kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit. Sebagai penutup, Sobat Maigen, mari kita berjuang bersama. Selalu memenuhi hati kita dengan kasih. Terima kasih atas waktunya. Di video kali ini kita belajar sampai di sini. Marilah kita sama-sama menutup pertemuan kali ini. Kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan, atas maha cinta kasih Buddha Maitreya. Terima kasih atas kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci. Terima kasih kepada para sesepuh, para pandita, dan terima kasih kepada semua Sobat Maigen yang sudah mendengarkan. Dan saya doakan semoga Sobat Maigen semakin memiliki hati kasih. Salam Maitreya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.